Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Salza Rosyita Utami dari kelas Akuntansi Syariah 4A dengan NIM 225221011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ekspor impor dan bagaimana perkembangan ekspor impor di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Nah, sebenarnya ekspor impor itu apa sih? Nah, bagi kalian yang belum mengerti apa itu ekspor impor, yuk simak video ini. Ekspor itu merupakan suatu kegiatan menjual barang ke luar negeri, sementara impor merupakan suatu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nah, dengan adanya kegiatan ekspor impor ini bisa mendatangkan kegiatan perdagangan antar negara loh. Nah, kenapa sih kok harus ada perdagangan antar negara? Dan kenapa sih Indonesia kok perlu melakukan impor? Padahal kan sumber daya alamnya Indonesia itu kan sangat banyak. Apakah Indonesia tidak bisa mengolahnya sendiri? Atau bagaimana? Nah, sebenarnya tujuan dari perdagangan antar negara itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu untuk menyejahterakan masyarakatnya. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang ketiga itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adapun penyebab dari Indonesia itu melakukan impor adalah karena biaya impor yang lebih murah dibandingkan dengan membuat atau memproduksi barang sendiri. Kemudian ada juga karena tidak tersedianya bahan mentah untuk memproduksi. Lalu bahkan karena jumlah barang yang tidak mencukupi untuk seluruh rakyatnya. Karena Indonesia kan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Jadi Indonesia sudah pasti mengekspor banyak barang di berbagai bidangnya. Seperti di bidang agraris, Indonesia ini mengekspor banyak sekali barang, misalnya seperti beras, kopi, kayu jati, dan juga ikan. Sementara di bidang pertambangan, Indonesia juga mengekspor barang seperti emas dan juga minyak bumi. Lalu di bidang industri, Indonesia juga mengekspor kayu lapis dan juga kain batik yang menjadi ciri khas orang Indonesia. Kemudian selain itu Indonesia juga mengekspor di bidang jasa seperti mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Kalau ngomong-ngomong tentang impor nih, kalian pada udah tahu belum sih kalau ternyata MRT itu bukanlah buatan Indonesia loh. MRT itu kita impor dari Jepang. Indonesia itu membeli 16 rangkaian kereta MRT dari Jepang yang seharga 13 miliar yen. Dan setiap rangkaiannya itu terdiri dari 6 gerbong. Rangkaian kereta itu dikirim dari Pelabuhan Toyohashi ke Pelabuhan Tanjung Priok secara bertahap sejak April hingga Desember tahun 2018. Lalu bagaimana sih perkembangan ekspor impor di Indonesia saat ini? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang sudah saya cantumkan di sini, ternyata nilai ekspor Indonesia pada Januari 2024 mencapai 20,52 miliar US dollar atau turun sebesar 8,34% dibanding ekspor pada bulan Desember 2023. Nah, jika dibandingkan dengan Januari 2023 itu nilai ekspor kita turun sebesar 8,06%. Sementara ekspor non-migasnya pada Januari 2024 itu mencapai 19,13 miliar US dollar. Berarti turun sebesar 8,54% dibandingkan Desember 2023. Dan turun sebesar 8,20% jika dibandingkan dengan ekspor non-migas pada Januari 2023. Kemudian, dari 10 komoditas dengan nilai ekspor non-migas terbesar pada Januari 2024, komoditas dengan penurunan terbesar dibanding dengan Desember 2023 adalah dari bahan bakar mineral sebesar 805,9 juta US dollar atau sebesar 20,81%. Sementara peningkatan terbesarnya itu terjadi pada lemak dan minyak hewan atau nabati yang sebesar 208 juta US dollar atau sebesar 10,36%. Kemudian, menurut sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan pada Januari 2024 itu turun sebesar 3,69% dibanding bulan yang sama pada tahun 2023. Demikian,
Ekspor hasil pertambangan dan lainnya juga turun sebesar 23,54%. Sementara ekspor dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan itu naik sebesar 0,11%. Kemudian, ekspor dari non-migas pada Januari 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu sebesar 4 miliar 57 US dollar. Disusul ke Amerika sebesar 1,99 miliar US dollar dan ke India sebesar 1,79 miliar US dollar. Dengan kontribusi ketiganya itu mencapai 43,63%. Menurut dari provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar itu pada Januari 2024 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 2,95 miliar US dollar atau sebesar 14,35% dan diikuti dari Kalimantan Timur sebesar 2,17 miliar US dollar atau sebesar 10,58% dan dari Jawa Timur sebesar 1,99 US dollar. Kemudian perkembangan impor, nilai impor Indonesia dari Januari 2024 itu mencapai 18,51 miliar US dollar yang turun sebesar 3,13% dibandingkan dengan Desember. Kemudian impor dari non-migas pada Januari 2024 itu senilai 15,81 miliar US dollar atau naik sebesar 0,48% dibandingkan Desember 2023 atau naik sebesar 1,76% dibanding Januari 2023. Penurunan impor dari golongan barang non-migas terbesar itu pada Januari 2024 dibanding dengan di Desember 2023, yaitu dari bahan bakar mineral sebesar 184,9 juta US dollar atau sebesar 35,24%. Sedangkan peningkatan terbesarnya adalah pada mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya, yaitu sebesar 349,9 juta US dollar atau 17,89%. Adapun tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari 2024 adalah Tiongkok sebesar 5,95 miliar US dollar atau sebesar 37,64%. Kemudian dari Jepang sebesar 1,08 miliar US dollar atau sebesar 6,81%. Dan Thailand sebesar 0,88 miliar US dollar atau sebesar 5,53%. Lalu, impor non-migas dari ASEAN itu sebesar 2,64 miliar US dollar atau sebesar 16,70%. Dan Uni Eropa sebesar 1,07 miliar US dollar atau sebesar 6,78%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor pada Januari 2024 terhadap bulan yang sama pada tahun sebelumnya itu terjadi peningkatan pada golongan barang modal sebesar 300,8 juta US dollar atau sebesar 10,16% dan barang konsumsi sebesar 176,2 juta US dollar atau sebesar 11,03%. Pada neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 itu mengalami surplus sebesar 2,02 miliar US dollar, terutama yang berasal dari sektor non-migas sebesar 3,32 miliar US dollar. Namun, ternyata teredukasi oleh defisit sektor migas yang senilai 1,30 miliar US dollar. Sekian penjelasan mengenai materi ekspor dan impor dari